Para peserta didik yang terkasih, selamat berjumpa kembali dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran jarak jauh di sekolah kita tercinta, yaitu SMP 106. Yang pertama, nama kurikulum SMP 106 memberlakukan kurikulum 2013 yang dikenal dengan K13. Nama kurikulum sekolah kita adalah kurikulum SMP Saperius 6. Kurikulum new normal diprediksi baru akan dilaksanakan sekitar akhir September 2020. Yang kedua, struktur dan muatan kurikulum masa new normal. Ada perubahan muatan kurikulum, terutama jumlah jam pembelajaran. Jika dalam K13 masa normal, jumlah keseluruhan ada 40 jam, maka pada masa PJJ ini jumlahnya 27 jam. Detail perubahannya dapat kalian lihat di layar kaca berikut. Yang pertama, kelompok A, pendidikan agama dan budi pekerti 2 jam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam, bahasa Indonesia 3 jam, matematika 3 jam, ilmu pengetahuan alam 3 jam, ilmu pengetahuan sosial 2 jam, bahasa Inggris 3 jam, kelompok B, seni budaya 3 jam, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 2 jam, prakarya 2 jam, muatan lokal yaitu bahasa Mandarin 2 jam. Kriteria ketuntasan belajar atau yang sering dikenal dengan istilah KKM. KKM untuk masing-masing mata pelajaran di SMP 106 ini adalah 70. Kegiatan ekstrakurikuler. Ada beberapa kegiatan yang ditawarkan untuk menjadi tempat mengembangkan diri bagi para siswa, khususnya bakat atau talentanya. Yang pertama, pramuka, yang kedua, band, yang ketiga, vokal group, yang keempat, voli, yang kelima, basket, yang keenam, bulu tangkis, 7, modern dance atau seni tari, 8, bina musika, 9, paduan suara, 10, bina prestasi. Dalam hal ini pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib, sedangkan yang lainnya pilihan. Kegiatan ekstra baru bisa berjalan jika keadaan sudah normal, kecuali pramuka akan tetap dilaksanakan melalui daring. Yang kelima, kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pembentukan kelas virtual. Yang dimaksud kelas virtual di sini adalah kelas pembelajaran melalui daring dalam jaringan ataupun luring luar jaringan. Pembentukan kelas virtual bisa diwujudkan dalam bentuk grup WA kelas dan grup WA mata pelajaran atau grup di aplikasi yang lain yang sejenis. Kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah pembelajaran jarak jauh atau lebih dikenal dengan singkatan PJJ. Sistem pembelajaran ini akan kita laksanakan dengan 2 cara. Yang pertama, daring. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan melalui aplikasi Google Meet atau Zoom, Google Form, Microsoft Teams, Telegram, WA video call, atau aplikasi lain yang sejenis.
Dalam hal ini, guru akan memilih aplikasi yang bisa diikuti oleh semua peserta didik. Yang kedua, luring. Kegiatan ini akan dilakukan melalui media video, email, WhatsApp, buku, rekaman suara, foto atau gambar-gambar, Google Class, dan media lain yang sejenis dan mudah diakses oleh peserta didik. Sistematika pembelajaran atau urutan pembelajaran dalam rangka pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan adalah sebagai berikut. Pada setiap kompetensi dasar yang dipilih oleh masing-masing guru mata pelajaran, urutan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan materi melalui video atau Zoom atau aplikasi lain yang sejenis. Yang kedua, penugasan atau pemberian tugas pengetahuan bisa melalui email, Google Form, Google Class, WA, atau lainnya yang sejenis. Yang ketiga, penugasan keterampilan bisa melalui video, WA, atau lainnya yang sejenis. Yang keempat, tanya jawab. Forum ini disiapkan oleh masing-masing guru mata pelajaran melalui Google Meet atau Zoom. Dan pada forum ini, peserta didik bisa bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran pada arti tersebut jika anak-anak atau peserta didik mengalami kesulitan. Yang kelima, penilaian harian melalui Google Form. Tatap muka di kelas. Pembelajaran melalui tatap muka di kelas baru bisa dilaksanakan apabila Kota Palembang sudah masuk kategori zona hijau dalam penyebaran COVID-19. Itu pun harus menunggu instruksi dari dinas terkait dan mempersiapkan protokol kesehatan dengan. Yang keenam, jadwal pembelajaran daring. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kegiatan pembelajaran jarak jauh dilaksanakan mulai pukul 8 hingga pukul 12. Peserta didik wajib mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan di-sharekan melalui WhatsApp. Pada saat mengikuti PJJ, peserta didik memakai pakaian seragam bebas pantas, kecuali pada saat tatap muka virtual, baik melalui Zoom atau media atau aplikasi yang lain yang sejenis, peserta didik memakai seragam putih biru atau kotak-kotak. Dalam hal ini nanti Bapak Ibu guru mata pelajaran akan memberi informasi terlebih. Berikutnya, penugasan kolaborasi. Jika peserta didik atau anak-anak membaca jadwal yang sudah di-sharekan melalui WhatsApp, maka di situ ada jadwal penugasan kolaborasi di setiap akhir pembelajaran. Nah, apa yang dimaksud dengan penugasan kolaborasi ini? Penugasan kolaborasi adalah gabungan dari beberapa mata pelajaran yang memberikan satu tugas. Batas waktu untuk menyelesaikan penugasan kolaborasi ini adalah sampai jam 12. Contoh, jika jam pertama pelajaran PJOK, jam kedua pelajaran bahasa Inggris, maka tugas
kolaborasinya bisa dilakukan sebagai berikut. Tugas PJOK, contohnya ini, tuliskan langkah-langkah dalam menolong korban kecelakaan yang mengalami pingsan. Tugas bahasa Inggrisnya, tuliskan langkah-langkah dalam menolong korban kecelakaan yang mengalami pingsan dengan bahasa Inggris. Jadi anak-anak cukup membuat satu tugas, tetapi bisa dinilai dari 2 mata pelajaran. Penilaian sistem daring atau PJJ. Yang pertama, penilaian pengetahuan. 1. Tugas-tugas pengetahuan. 2. Tugas keterampilan. 3. Penilaian harian melalui Google Form. Yang kedua, penilaian sikap. Antara lain meliputi absensi siswa dalam mengikuti daring. Kedua, ketaatan dan ketepatan waktu mengumpulkan tugas. Dan yang ketiga, wawancara atau kuesioner ke orang tua melalui Google Form. Kegiatan remedial dan pengayaan. Pertama, remedial. Kegiatan ini diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai nilai ketuntasan di dalam penilaian harian. Bentuk kegiatan yang diberikan berupa mengulang penjelasan materi, kemudian ulangan perbaikan melalui Google Form, atau pemberian tugas. Yang kedua, pengayaan. Pengayaan diberikan kepada para peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan dalam penilaian harian. Pengayaan ini diberikan dalam bentuk pemberian materi tambahan atau pendalaman materi pelajaran, bisa melalui video atau Zoom atau aplikasi lain yang sejenis. Demikianlah penjelasan mengenai sistem pembelajaran jarak jauh di sekolah kita. Semoga sistem pembelajaran yang akan kita laksanakan ini dapat menambah semangat belajar anak-anak semua. Saya yakin jika anak-anak tetap akan bisa berprestasi dalam situasi apapun. Mari kita biasakan budaya kritis, kreatif, dan inovatif sesuai dengan visi misi sekolah kita. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan sukses selalu.